Om Swastiastu, selamat berjumpa kembali dengan kami. Semoga Anda semua berada dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia tentunya. Pada video kali ini, kita akan melihat prosesi upacara Tawur Agung Kesanga dalam rangka Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945 di Pura Raditya Dharma yang terletak di Komplek Perumahan Ditbekang AD Cibinong, Kabupaten Bogor. Namun sebelum melanjutkan, silakan klik tombol subscribe, like dan share bagi yang belum, serta bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi pada video terbaru kami. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Sebelum memasuki tahun baru dalam perhitungan Hindu, seluruh umat Hindu di Indonesia wajib melaksanakan beberapa ritual keagamaan, yaitu upacara melasti dan upacara Tawur Agung Kesanga. Upacara melasti merupakan upacara penyucian diri dan perangkat-perangkat yang akan digunakan dalam upacara, dilaksanakan 3 hari sebelum Hari Raya Nyepi. Sedangkan Tawur Agung Kesanga merupakan simbol dari penyucian diri dan alam semesta yang dilaksanakan 1 hari sebelum Catur Brata Penyepian. Tawur Agung Kesanga juga bermakna sebagai wujud keselarasan antara umat manusia dengan alam. Umat Hindu meyakini, kita hidup sebagai manusia bersama alam, maka keseimbangan dan keselarasan alam menjadi fokus utama. Inilah konsep ajaran Trihita Karana yang diyakini umat Hindu, yakni menyelaraskan hubungan dengan 3 elemen, manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Tawur Agung Kesanga sendiri bertujuan untuk membersihkan dan mewisuda bumi sebelum nyepi agar tidak ada gangguan pada saat menjalankan Catur Brata Penyepian. Dalam rangka menjamin pelaksanaan rangkaian upacara Hari Suci Nyepi pada Tahun Baru Saka 1945, yang jatuh pada tanggal 22 Maret tahun 2023, Ketua SDHD Banjar Cibinong Bapak I Made Widianata telah membentuk panitia pelaksana yang diketuai Bapak I Putu Arsana didampingi Bapak I Made Dwi Atnyana sebagai wakil ketua. Adapun Manggala Upakara merangkap penasehat adalah Jrom Mangku Gede Nyoman Susila. Pelindung adalah Ketua PHDI Kabupaten Bogor, yakni Bapak I Ketut Sugiyarno, serta penanggung jawab adalah Ketua SDHD Banjar Cibinong, yakni Bapak I Made Widianata. Biasanya, usai menggelar upacara Tawur Agung Kesanga, pada sore hingga malam hari digelar pengerupukan dengan arak-arakan ogoh-ogoh di seluruh pelosok. Pelaksanaan upacara Tawur Agung Kesanga kali ini di Pura Raditya Dharma dalam rangka Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945, dilaksanakan secara sederhana. Pada pengerupukan tidak menggelar pawai ogoh-ogoh agar tidak menciptakan kerumunan yang berlebihan, mengingat masih dalam situasi pandemi COVID-19. Kesibukan umat sukaduka Hindu Dharma Banjar Cibinong dalam rangka menyambut Hari Nyepi sudah nampak sejak tanggal 12 Maret tahun 2023. Pada tanggal ini, wanita Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bogor yang dinahodai Ibu Niken Saraswati, bekerja sama dengan ibu-ibu tenaga kesehatan SDHD Banjar Cibinong menggelar acara bakti sosial berupa screening, deteksi dini diabetes, yaitu cek gula darah dan hipertensi, serta penyuluhan dan pemeriksaan gigi anak-anak Pasraman Raditya Dharma Cibinong.
tanggal 16 Maret tahun 2023, umat dikoordinir Ibu-Ibu Serati Banten mulai ngayah membuat berbagai sarana upacara yang akan digunakan pada upacara melasti dan tawur agung. Bapak-bapaknya juga tidak mau kalah, membantu membuat sarana upacara caru seperti kelakat, sanggah cucuk, dan sanggah surya, serta memasang wastra pada bangunan suci pura. Upacara melasti dilaksanakan pada tanggal 19 Maret tahun 2023. Pagi-pagi, umat Hindu sudah mulai berduyun-duyun berdatangan berpakaian sembahyang. Sedangkan Tawur Agung Kesanga dilaksanakan sehari sebelum hari Nyepi, yaitu pada Tilem Sasi Kesanga tanggal 21 Maret tahun 2023. Mulai pukul 14, umat sudah berkumpul di pura dan sarana Tawur Agung Kesanga sudah disiapkan di Kanista Mandala Pura. Upacara Tawur Agung Kesanga di Pura Raditya Dharma Cibinong dipimpin oleh Jro Mangku Gede Nyoman Susila, didampingi Jro Mangku Nengah Nesa, dan pemandu acara adalah Bapak I Ketut Mangku. Pukul 14.30, Jro Mangku Gede mulai mepuja dan dilanjutkan dengan menjalankan Banten Pecaruan. Tawur artinya membayar atau mengembalikan sari-sari alam yang telah digunakan manusia, sebelum umat Hindu melaksanakan tapa brata penyepian. Sari-sari alam itu dikembalikan dan dipersembahkan kepada para buta, sesuatu yang bersifat negatif. Hal ini bertujuan agar para buta tidak mengganggu manusia sehingga bisa hidup secara harmonis. Kemudian mengiringi puja mantra Jro Mangku, jangan menggunakan beleganjur. Dalam bagian calon ini Anda dilaksanakan keramaian seperti itu. Mohon persiapkan sarana dan prasarana.
Umat saudara, mari yang cara dimulai, mari meningkat pikiran, satukan gayu satu hidup kita. Asana. Kalau sudah sembah pertama, sembah kedua, sembah musuh. Dulu sembah kedua menggunakan ketiga silo musuh nada. Dulu sembah ketiga dulu sembah keempat menggunakan tenaga kategori tertinggi musuh nada. Sembah keenam mengaturkan sembah sembah ukur.
Setelah upacara Tawur Agung Kesanga, dilanjutkan dengan prosesi pengerupukan. Ngerupuk merupakan upacara yang dilakukan untuk mempersilahkan para buta kala yang telah diberikan persembahan menempati alamnya sendiri dan tidak mengganggu alam manusia. Hal ini dilakukan dengan mengarak obor dan membunyikan kentongan. Selesai melakukan pengerupukan, umat Hindu Banjar Cibinong melaksanakan persembahyangan bersama di Utama Mandala Pura dipimpin langsung oleh Jro Mangku Gede Nyoman Susila didampingi Jro Mangku Nengah Nesa. Kembali pemerintah.
Bapak Ibu menandakan tangannya dengan sedikit penglukatan dalam prosesi persembayangan Kilomai Kesangu ini. Bapak Ibu Mas Dharma, mari kita lanjutkan seragam bakti kita dengan natap Banten Durmengalu. Tangan digerakkan ke bawah. Sebelum persembahyangan bersama, didahului dengan natap Banten Durmanggala, dan kemudian dilanjutkan natap Banten Prayascita. Banten Durmanggala bermakna sebagai lambang penyucian yang bersifat lahiriah. Sedangkan Banten Prayascita sebagai lambang penyucian rohaniah. Karena itu Banten Prayascita ini selalu menyertai Banten Durmanggala. Banten Prayascita dipergunakan setelah Banten Durmanggala dihaturkan. Ini berarti penyucian skala, lahiriah terlebih dahulu, barulah penyucian niskala, rohaniah. Iya, pengesahan. Dengan ujian dan ketulus hati yang Bapak Ibu mengantarkan jati diri untuk mencapai jagat nikah. Bapak Ibu Wasdama, apabila sudah saya ada, kami serahkan kepada Ciromangku untuk pelaksanaan persembahyangan film Kesangu ini. Ini Rades Ciromangku. Umat saudara, persembahangan dimulai. Mari heningkan pikiran, satukan dari satu hidup kita. Asana. Kalau saudara ambil sikap amustika puja Trisandya. Persembahyangan bersama dimulai dengan mengucapkan puja Trisandya dan panca sembah, kemudian dilanjutkan dengan Maha Mretiu Mantram. Yeah.
Sembah pertama sebagai sembah umum. Sembah kedua memberikan teman ketinggian siul adi mustur adi. Dengan melakukan japa mantra Mahamantra sebanyak 3 kali. Ambil sikap amusti karena japa mantra. Baik. Sambil Jero Mangku memercikan Tirta Wangsupada, sebagai penambah serada umat, disampaikan Dharma Wacana oleh Jero Mangku Made Wirawan. Dharma Wacana yang disampaikan kali ini mengambil Taufik Brahman, Sandhya, dan Tapa. Ibu semuanya, baik yang ada di Jawa Utama, di Utama Manado dan Jawa Tengah. Om Swastiastu. Jero Mangku, lanang istri sanewang yang ditiang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan wacana Dharma, di mana wacana Dharma ini berkaitan dengan Brahman, Sandhya, dan Tapa atau pengendalian diri. Yang pertama yang melatar belakangi masalahnya pada judul yang saya ambil ini adalah pertama, kita tidak mampu mengendalikan pikiran kita. Yang kedua, pada umumnya kita tidak menyadari bahwa kita semua ini adalah bersatu dengan Brahman. Tapi kita tidak menyadari, itu masalahnya. Yang ketiga tentang Brahman. Brahman itu dalam bahasa Upanishad adalah Tuhan sendiri. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan tentang pengendalian diri. Nah, pengendalian diri berarti pengendalian pikiran. Pikiran sebagai alat utama kita untuk berinteraksi dengan lingkungan kita, termasuk dengan Tuhan sendiri. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam tubuh manusia ada 9 lubang pintu. Yang ke atas ada 7, ada di wajah kita. 2 mata, 2 hidung, 1 mulut, 2 telinga, 7. Yang kedua ada di bawah, arah ke bawah, alat reproduksi dan apa yang di bawah namanya itu? Upas ya, upas dendria ya, lubur. Jadi melalui lubang pintu inilah kemudian kita berinteraksi dengan dunia luar dan di dalam diri kita. Dalam ajaran Yoga Sutra Patanjali dikatakan Yoga Citta Warti Nirodha.
Pengendalian pikiran di dalam pikiran. Jadi di dalam pikiran kita harus dikendalikan. Kenapa? Karena pikiran itu susah diatur. Dia bisa kemana-mana. Nah, bagaimana cara mengendalikan pikiran itu? Banyak caranya. Termasuk diantaranya adalah yang paling mudah adalah bersembahyang. Tapi kadang dalam persembahyang ini pun pikiran itu tidak bisa dikendalikan. Tidak bisa fokus. Kadang nyelinap ya kemana-mana. Nah, inilah masalahnya. Jadi kita harus tahu caranya bagaimana mengendalikan pikiran ini. Dengan cara pertama membersihkan diri kita supaya kita tidak terganggu. Karena sadar atau tidak sadar tubuh kita itu terdiri dari sifat-sifat Daiwi Sanpat dan Asri Sanpat. Ini nggak bisa kita abaikan karena dia selalu berhadapan satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang utuh. Sifat-sifat Asri Sanpat inilah yang harus kita kendalikan. Sifat-sifat keraksasaan, sifat-sifat negatif dan sifat-sifat positif. Nah, kenapa kita pada saat perayaan Hari Raya Nyepi ini melakukan pecaruan? Semata-mata adalah untuk membuat hal-hal negatif yang ada di bawah alam bur, ya, itu menjadi positif. Dalam penelitian, Bapak Ibu, segahan itu bisa mempengaruhi lingkungan sampai 15 meter. Sehingga dengan demikian hal-hal negatif itu menjadi positif. Hebatnya ritual Hindu sedemikian rupa sehingga yang negatif itu bisa menjadi positif. Kemudian hal yang paling mudah dalam mengendalikan pikiran adalah misalnya menyapu ya, menyapu, fokus. Memasak, tidak kemana-mana pikiran kita. Berdiskusi, berdarah wacana, tidak kemana-mana pikiran kita. Salah satu yang sederhana. Tapi yang paling efeknya bagus sekali untuk mengendalikan diri adalah dengan pranayama. Kenapa dengan pranayama? Pranayama itu berarti prana itu napas. Napas itu energi. Energi itu kekuatan Tuhan. Berkaitan dengan Atman, sang jiwa yang bersemayam di dalam jantung kita. Sang Atman itu. Jadi Atman itu kan berasal dari kata an, yang berarti bernapas. Jadi ketika kita bernapas melakukan pranayama, makanya dalam urutan-urutan persembahyaan itu ada pranayama. Berikan kesempatan 8 detik untuk mengatur napas supaya apa? Pikiran kita menjadi tenang. Begitu. Bila kita lakukan secara kontinu di saat Brahma Muhurta, saat jam 3.40 sampai jam 6 kita melakukan pranayama, maka tubuh kita, Bapak Ibu, secara fisiologi akan seimbang dan harmonis. Karena kita akan menyatukan unsur mind, body, and soul. Pikiran, fisik, dan Atman. Nah, itulah sebabnya kenapa saya ambil judul Sandhya, Tapa, dan Brahman. Sandhya itu artinya persatuan. Kenyataannya Bapak Ibu tadi yang saya katakan, kita tidak menyadari bahwa diri kita ini sudah bersatu dengan Brahman. Di mana letaknya Brahman itu? Kalau kita menjadi orang yang mengerti, Brahman itu kan sebetulnya satu dengan Atman. Brahman, Atman, Aikyam. Menurut kata Upanishad, Atman itu ada di dalam jantung kita, sebesar 1000 jari. Berupa apa? Berupa percikan api suci. Seperti apa itu percikan api suci itu? Nah, tentu saja dalam hal ini harus didalami secara lebih fokus lagi. Apa itu percikan api suci? Itu adalah sinar sucinya Tuhan, seperti ibaratnya matahari dengan sinarnya. Sinarnya itulah disebut dengan Atman. Ada di setiap makhluk. Eko dewa sarwa butesu buddha, sarwa wiapi sarwa butan taratma, karma diaksa sarwa butan dewasa, saksi cetas kewalo nirgunasca. Brahman dan Atman sebagai satu kesatuan ada pada setiap makhluk. Sarwa butan dewasa sebagai saksi cetas kewalo nirgunasca. Apa yang kita lakukan menjadi karma baik dan karma buruk. Seperti dalam ilmu fisika Bapak Ibu.
ada namanya gerak sentripetal. Gerak sentripetal itu artinya gerak yang melingkar mencari titik tengah. Jadi setiap titik yang dilalui sebagai sebuah karma, ada baik dan buruk kan. Sampai titik terakhir itu kita selalu berada di lingkungan dan atmosfer ketuhanan. Maka kita sampai bertemu titik awal dan akhir itu meluncur ke tengah dia. Siapa yang di tengah itu? Brahman, Bapak Ibu. Begitulah sesungguhnya kita di dalam kehidupan beragama kita sebagai sebuah keyakinan. Bukan malah sebaliknya, gerak sentrifugal, gerak yang menjauhi titik tengah itu. Kenapa demikian? Karena kita menjadi orang yang tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Karena kita tidak mau mengenal diri kita sendiri. Kan ada kalimatnya ya, sebelum mengenal Tuhan, kenalilah dirimu sendiri. Jadi sebelum mengenal Tuhan nih, kita harus kenal diri kita ini siapa. Nah, di dalam ajaran yoga itu jelas sekali Bapak Ibu dijelaskan di situ bahwa step-stepnya kita mengenal Tuhan ini, mengenal diri kita itu secara pribadi, mulai dari fisik kita, rohani kita. Setelah itu baru kita tingkatkan sebagai karma. Karma itu perbuatan kita. Tentu kita bisa menentukan karena kita bisa punya viveka jnana, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kesadaran kita akan tumbuh ketika kita menyadari bahwa kita ini sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Brahman, dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi harus apa? Seradanya yang harus kuat. Tidak setengah-setengah. Kalau kita setengah-setengah, misalnya seperti apa misalnya? Kita ke pura misalnya dari rumah kita sudah niat nih bersembahyang. Wah hujan, nggak jadi sembahyang. Tapi kalau misalnya kita mengerti sebagai satu kesatuan, nanti nggak hujan. Kita berkata-kata demikian sebagai sebuah sabda Brahman, karena kita memahami konsep kesatuan persatuan, maka biasanya yang terjadi apa? Hujan akan batal. Karena kita menyadari sebagai satu kesatuan yang utuh. Coba Bapak Ibu renungkan ya, apa yang saya katakan ini benar atau tidak? Harus melakukan eksperimen bahwa kita ini satu. Sebagai satu kesatuan kita harus melakukan nama itu artinya penghormatan. Kan ada setiap doa itu ya, nama swaha, ya, nama swaha, nama itu penghormatan. Coba Bapak Ibu kalau pergi jauh ke gunung, ingin kencing kebelet, kencing, padahal di situ ada makhluk ciptaan Tuhan yang lain, hantu dan sebagainya, kesurupan tiba-tiba, bingung kan? Nah, saya pernah kejadian tuh di gunung mana itu di Bogor itu, peserta pencak silat kesurupan karena dia kentut sembarangan kentut, langsung kesurupan kesek begitu. Ternyata di tempat dia kentut ada sumur yang sudah lama ditinggalkan. Begitu diajak bicara, kemudian kita minta maaf, baru kemudian sembuh dia. Jadi di sini diperlukan penghormatan kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan. Nama swaha. Di dalam begaul kita juga dikatakan memang nama itu nama Prajapati, nama Aditya, nama Siwa, nama Wisnu, nama Swaha, kan ada itu. Artinya kita melakukan penghormatan kepada para dewa, kepada para luhur, maksudnya. Dengan cara apa? Tentu saja dengan tidak hanya sekedar berucap kata saja, ya kan? Harus disertai dengan tindakan dan perilaku kita. Gitu. Kadang karena pengaruh dunia luar, pengaruh globalisasi, banyak sekarang anak-anak kita itu tidak melakukan penghormatan kepada orang tuanya sendiri. Betul tidak Bapak Ibu? Betul kan? Nah, itulah sebabnya kenapa kita harus menekankan lagi, menggarisbawahi konsep-konsep di dalam ajaran Hindu bahwa kita harus menghormati para leluhur kita, para orang tua kita. Orang yang berpindah keyakinan itu ya karena semata-mata pengaruh dunia materi.
meninggalkan para leluhurnya. Ya, kalau saya cerita tentang konsep-konsep Fitro itu, ini berpindah keyakinan gitu ya. Kemudian apa yang terjadi? Dia tidak ada tempat ketika dia meninggal, tidak dijemput oleh para leluhurnya, sehingga dia tidak ada jalan, istilahnya gentayangan, sehingga diminta diabenkan. Nah, oleh karena itulah kemudian kita abenkan, baru kemudian mendapatkan tempat. Disitulah sebabnya kenapa kita harus menjaga kesatuan persatuan di antara umat kita. Kalau dapat jodoh orang sesama satu keyakinan, ya satu keyakinan, pertahankan. Itu sebagai sebuah konsep di dalam ajaran Hindu, karena di dalam ajaran Hindu ditekankan penghormatan kepada para leluhur kita. Jangan lupakan leluhur kita. Kalau sudah pindah biasanya lupa, sehingga terjadi ketidakharmonisan di antara hidupnya. Nah, lalu Brahman, Bapak Ibu, Brahman itu istilah dalam Vedanta Sutra atau Upanishad, terjemahan atau penafsiran ajaran Weda di dalam Upanishad itu. Jadi kata Brahman itu berarti Brih, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, yang harus kita puja dalam bentuk perilaku, tindakan, dan pikiran kita. Pikiran itu mampu menggunakan logika. Begitu kita sudah sampai pada titik tertentu, logika nanti akan ditinggalkan. Seperti Arjuna bertemu dengan Sri Krishna, logikanya ditinggalkan. Dari awal perkembangan Arjuna itu berdiskusi tentang hidup dengan Sri Krishna, semua menggunakan logika. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu, ditanyakan semua. Tapi pada saat terakhir menjelang pengetahuan tingkat samadhi, Arjuna menanyakan kepada Sri Krishna, engkau sebenarnya siapa? Pertanyaannya dijawab oleh Sri Krishna dengan membuka mata batinnya setelah Arjuna meninggalkan logika berpikirnya, lalu menyerahkan sikapnya dengan sepenuh hati. Iswara Pranidana namanya, sikap pasrah diri kepada Tuhan. Barulah kemudian dibukakan mata batinnya beliau, sehingga beliau, Arjuna, dapat mengetahui Sri Krishna itu siapa. Ternyata Sri Krishna itu membuka mulutnya, yang tampak di dalam mulutnya itu adalah jagat raya beserta isinya. Apa hubungannya dengan pecaruan sekarang? Lagi-lagi kaitannya adalah kesatuan dan persatuan. Kita sebagai Buana Alit itu bukan kita saja, ada yang lain lagi di antara kita, ciptaan Tuhan yang lain. Semut, ayam, anjing, sapi, dan banyak lagi. Sebagai Buana Alit yang membangun konstruk dari jagat raya. Jagat raya itu Tuhan dalam bentuk maya. Ada, tapi kelihatan tidak ada Tuhan itu. Bapak Ibu misalnya sekarang nih, Bapak Ibu banyak nih ada, menurut pandangan mata saya ya, ada. Tapi sebenarnya maya dia. Begitu meninggal, tubuh fisiknya hilang. Terus yang tinggal apa? Sel-sel pikirannya dan atmannya. Sel-sel pikirannya itu disimpan. Di mana disimpannya? Kalau belum moksa ya, disimpan di mana? Di file alam semesta. Ada di dalam, coba share di Google, The Akashic Record namanya tuh. Ada disimpan di sana, di file alam semesta. Ya kan? Nah, atmannya kemana itu? Kembalilah kepada Brahman, karena beliau percikan api suci. Begitu ya. Jadi filsafat yoga mengajarkan demikian. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam memperingati Hari Raya Nyepi ini sebetulnya semata-mata adalah untuk eling, ingat kepada Tuhan, ingat kepada Brahman. Di mana itu Brahman? Di dalam diri kita.
Jadi kita sudah bersatu sebetulnya. Hanya kita membuat jarak, Bapak Ibu. Tuhan itu jauh, di mana Tuhan di pura, misalnya begitu. Meskipun juga Tuhan ada di mana-mana ya, ada di dalam tubuh kita. Tapi kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kenalilah dirimu sendiri dulu. Kalau sudah kenal dengan diri kita, pasti akan mengenal Tuhan. Demikian Bapak Ibu, wacana Dharma Ampurayang Titiang dumugi berkenan yang tutup dengan para masanti. Om Santi 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 Om. Kemudian sambutan menjelang Hari Raya Nyepi disampaikan oleh Ketua Sukaduka Hindu Dharma Banjar Cibinong, yaitu Bapak I. Made Widianata. Om Awigendam Mastu Namasidam. Om Swastiastu. Syok semua. Yang terhormat Juru Mangku Gede Guru Raditya Dharma Cibinong berserta istri yang kami sucikan. Yang terhormat para peninandita lanang istri yang kami sucikan. Yang terhormat Serati Banten Banjar yang kami hormati. Yang terhormat Ketua Panitia Puja Wali plus Nyepi yang kami hormati, yang kami banggakan sebagai ujung tombak pelaksana pekerjaan ini. Yang nanggung jawab Banjar, tapi yang nombaknya Ketua Panitia. Yang terhormat Ketua Parisado atau yang mewakili Wakil Pak Made. Yang terhormat Penyuluh Agama Hindu ada di tengah-tengah kita, Pak Nengah. Yang terhormat FKUB ada mewakili. Yang terhormat WHDI yang kami hormati juga yang mewakili. Yang terhormat para staf Banjar, para ketua TPEK, dan yang terhormat Ketua Yayasan Kirti Wisesa Dharma Kirti Wisesa yang kami hormati. Yang terhormat Ketua Bersama, mungkin Juru Mangku Butuh ada yang mewakili. Yang terhormat Penglingsir Sesepuh Banjar Cibinong, dan bapak-bapak, ibu-ibu beserta adik-adik, anak-anak yang kami banggakan. Dan yang terhormat yang terakhir lagi lah pemuda Banjar Cibinong yang kami banggakan pula. Pada kesempatan ini kami selaku Budaya Banjar mengucapkan puji syukur atas kehadiran Bapak Ibu dalam rangkaian Hari Raya Nyepi dari persiapan dan sampai pelaksanaan, dan hari ini melaksanakan tahun dan sudah berjalan dengan baik, dengan harmonis. Dan kami juga kegiatan-kegiatan ini di Banjar ini cukup banyak. Kalau didasari dengan serada dan bakti kita semua ini, mungkin kita tidak bisa berkumpul seperti ini. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kelancaran itu semuanya. Begitu juga kegiatan baik dari pagi sampai sore di pura yang ada di Banjar, lingkungan Banjar Cibinong ini, dan sudah bisa dilakukan serentak dari Melasti, Tawur, dan besok melaksanakan Tapa Berata juga diharapkan juga serentak dilakukan di rumah masing-masing sesuai kepercayaan dan keyakinan. Apa yang disampaikan tadi dalam wacana adalah introspeksi diri. Lakukan Tapa Berata itu sebatas pengetahuan bapak-bapak, ibu-ibu. Apa itu Tapa Berata? Diharapkan disitulah kalau yang sudah memahami laksanakan. Bagi yang belum memahami, baca buku. Gampang saja ya. Saya harapkan dilaksanakan di rumah masing-masing, dan apabila ada yang berkehendak melaksanakan di pura juga dipersilahkan. Pintu terbuka. Banjar selaku memfasilitasi dan melayani bapak-bapak, ibu-ibu. Pinandito juga standby apabila Bapak Ibu besok melaksanakan di pura ini, dimulai dari jam 6 pagi, siang, sore, malam, dan pagi lagi. Diharapkan pada saat buka puasa ngebak geni, mengingat Banjar tidak akan melaksanakan Dharma Santi tingkat Banjar,
akan dilaksanakan kalau berkenan hadir kita lakukan Dharma Santi pada saat buka puasa pada tanggal 22 pagi ya, 23 pagi. Saya harapan demikian, kalau semoga ada pikiran-pikiran yang baik. Kalau memang tidak ada kesibukan di rumah, lakukan di rumah. Kalau enggak, yuk kita lakukan di puro bersama-sama. Semoga pelaksanaan Hari Raya Nyepi dan rangkaian Hari Raya Nyepinya dari Melasti dan Tawuragung dan melaksanakan Tapa Berata besok juga tetap berjalan dengan baik. Kami selaku Ketua Banjar mengucapkan selamat menyambut dan menjalankan Tapa Berata Penyepian tahun Saka 1945 pada hari besok. Semoga berjalan dengan baik dan lancar. Tingkatkan serada bakti untuk melaksanakan di mana yang moodnya atau pastiannya. Ketua Banjar tidak harus maksa harus suruh di puro. Jadi salah saya mengatakan gitu. Lakukan senyamannya, lakukan sebaik-baiknya di rumah maupun di puro-puro terdekat yang ada di lingkungan Banjar sendiri. Serasa itu yang bisa kami himbau. Semoga apa yang bisa kita lakukan kita perbuat yang terbaik. Demikian kurang lebih kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Juru Mangku Gede Nyoman Susilo beserta istri dan keluarga yang Tiang sucikan, yang Tiang muliakan. Perlu diketahui, di rumah masing-masing umat juga dilakukan upacara mecaru yang memiliki makna yang sama dengan Tawur Agung Kesanga, namun upacaranya dalam skala kecil. Panduan pelaksanaan mecaru di rumah masing-masing disampaikan oleh Jero Mangku Gede Arikonta. Jadi di sini dalam rangka nyepi puniki kita dikasih 4 plastik. Pertama dan kedua niki adalah nanti apa namanya yang niki yang agak hijau niki adalah yang namanya caru. Jadi kayak nasi caru niki kayak olahan caru lah. Niki adalah beras, beras manja warna. Okay. Niki ada tirte dua yang ada bunga niki. Okay. Tirte caru. Okay. Yang niki yang tidak ada bunga adalah tirte wang sepada. Okay. Nah kita yang jelaskan niki gimana caranya pakai. Okay. Nah niki yang pertama adalah satu anggota keluarga bawa dupe. Usaha nike adalah yang di belakang adalah satu anggota keluarga membawa tirte caru niki yang ada bunganya. Yeah. Jadi ketiskan ke bawah. Tis. Pakai mantra, pakai mantra. Tapi mantranya yang kasih yang sederhana. Ada 2 versi niki. Om angka sokais sani swasti saru dekali suka berat. Itu yang agak susah nih. Yang agak sederhana, ong ang ong mang ya nama swasti saru dekali suka berat nama dan itu yang versi sederhana. Sama tujuannya gitu. Ngomong ngenden ketisang niki tirte caru niki sebagai tirte pemahbah pengaksama. Istilahnya kita minta permisi. Ong ang ong mana permisi. Swasti sarubu dekali suka berat. Mari kita berpesta. Nah kita kasarnya begini. Terjemahannya gitu. Mari kita bersenang-senang. Ampun kita sambahang niki. Beras niki. Tes. Ibaratnya nasi lah itu. Ibaratnya. Kemudian kenten olahan caru. Lauknya olahnya. Sambang ke bawah niki, ampunang ke atas ke bawah. Di halaman rumah tangga. Bagaimana gerakannya? Gerakannya berlawan arah dengan jarum jam. Karena apa? Karena kita nyumia istilahnya. Nyumia buta. Nah, kalau kita membuka baut, kan kita ke kiri udaranya kan, bawahnya naik kan. Itu ibaratnya kita menyumia buta yang tadinya beliaunya di bawah, kita sumia menjadi ke atas. Yang mana titu nyumia? Niki wang sepada niki. Nah, kita dibantu niki titu wang sepadanya. Niki yang terakhir, titu wang sepada yang terakhir kan tuh. Ketisang. Yang niki ke atas ketisang. Karena beliau sudah di sumia. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi kalau ada kentongan di rumah atau kulkul tung. Nah, satu lagi anggotanya.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Akhir dari acara pada hari ini adalah pelaksanaan nginep. Nginep adalah acara penutup sebagai kegiatan akhir dalam setiap upacara. Saat nginep, umat dipimpin Jero Mangku Gede memperkenankan Ida Betara kembali ke istananya atau alam semesta.
Hormat saudara, sebelum persembahyangan ditutup, mari kita mengagungkan kebesaran Ibu yang Sang Hyang Widi dengan melantunkan gaya terima kasih sebanyak 3 kali. Ambil sikap amustika, gaya terima kasih. Mari. Selanjutnya umat dipimpin Jero Mangkunengah Nesa melantunkan Gayatri Mantram sebagai penutup persembahyangan bersama. Umat saudara, persembahyangan selesai, mari kita simak dengan Parama Sakti. Ambil sikap Parama Sakti. Parama Sakti. Mari. Om Santi, Santi, Santi. Dengan demikian selesailah rangkaian upacara pada hari ini. Semoga umat Hindu, khususnya umat Hindu di Banjar Cibinong dapat menjalankan catur brata penyepian dengan baik dan lancar. Catur brata penyepian terdiri dari 4 pantangan yang harus dipatuhi, yaitu amati karya berupa larangan menjalankan seluruh aktivitas bekerja, amati geni berupa larangan menyalakan api, amati lelungaan berupa larangan bepergian, dan amati lelanguan berupa larangan menikmati hiburan atau kesenangan. Seluruh pantangan ini berlaku selama 24 jam, mulai pukul 6 pagi esok hari sampai pukul 6 pagi esok hari berikutnya. Demikianlah informasi mengenai pelaksanaan upacara Tawur Agung Kesanga pada tanggal 21 Maret tahun 2023 di Pura Raditya Dharma Cibinong dalam rangka Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945. Semoga bermanfaat. Om Santi, 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 Om.